Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meilinda dengan NIM 123100072. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hasil dari bedah buku untuk memenuhi tugas UAS materi Bahasa Indonesia kelas tinggi yang diampu oleh dosen Bapak Reswan MPD. Dengan judul buku Penguatan Kemampuan Kolaborasi dan Komunikasi dalam Konteks Pembelajaran Abad ke-21, Pemikiran dalam Pengembangan dan Penerapan Deep Learning. Penulisnya itu adalah Profesor Dr. Mubiar Agustin MPD dan Yoga Adi Pratama SPD MPD. Penerbitnya PT Revika Aditama, cetakan ke-1 Maret 2025. ISBN-nya 9786235031057. Fokus analisis itu berbicara, menjelaskan, dan menyimak 3 pilar komunikasi dalam perspektif deep learning. Halo teman-teman, hari ini saya akan mengajak menyelami sebuah petualangan ilmu yang luar biasa. Sebuah petualangan yang terangkum dalam lembaran-lembaran buku ini yang saya sebut dengan My Book, karena dia telah menjadi bagian tak terpisahkan dari pemahaman saya tentang pendidikan masa depan. Saya akan menjelaskan dengan sepenuh hati dan saya berharap teman-teman akan menyimak dengan gembira, karena apa yang akan kita bedah ini adalah kunci menuju joyful learning di era deep learning. Pada bab 1, yaitu pengenalan buku dan pergeseran paradigma, yaitu menjelaskan konsep utama. Nah, jadi ini adalah buku ini yang berjudul Penguatan Kemampuan Kolaborasi dan Komunikasi dalam Konteks Pembelajaran Abad ke-21, Pemikiran dalam Pengembangan dan Penerapan Deep Learning. Panjang ya, tapi intinya ini, buku ini mengajak kita melihat bagaimana pendidikan berubah drastis. Dulu mungkin pasif menyimak guru, sekarang kita harus aktif untuk berbicara, jelas menjelaskan, dan peka serta menyimak. Mengapa berubah? Karena tantangan zaman dulu, dan disinilah deep learning itu hadir. Buku ini menjelaskan bahwa deep learning itu bukan cuma istilah teknis, tapi otak. Di balik banyak inovasi yang bisa bikin belajar jadi lebih personal, lebih cerdas, dan tentu saja lebih joyful. Nah, bayangkan belajar itu bisa jadi pengalaman yang menyenangkan, bukan lagi beban. Baik, di bab 2 ini tentang memahami 21 abad can try skill, yaitu buku ini juga menegaskan pentingnya keterampilan abad ke-21. Salah satu yang terpenting adalah kolaborasi dan berbicara soal komunikasi. Ada 3 pilar utama yang sangat dibedah di sini, yaitu ada berbicara, menjelaskan, dan menyimak. Jadi, ketika kita berbicara, buku ini mengingatkan kita untuk tidak sekedar bersuara, tetapi menyampaikan ide dengan jelas dan meyakinkan. Jadi saat kita menjelaskan, kuncinya itu adalah membuat hal rumit jadi lebih sederhana agar lawan bicara itu lebih benar-benar paham. Dan yang tak kalah penting, menyimak ini bukan cuma dengar, tapi memahami, merasakan, dan merespon dengan tepat. Nah, bagaimana deep learning ini membantu kita? Jadi buku ini membuka mata kita bahwa deep learning ini bisa jadi pelatih pribadi kita. Misalnya untuk berbicara, AI bisa menganalisis intonasi kita saat presentasi atau seberapa jelas artikulasi kita. Untuk menjelaskan, dia bisa melihat apakah struktur penjelasan kita sudah logis, dan untuk menyimak, AI bisa membantu kita berlatih respon yang tepat setelah mendengarkan informasi. Inilah joyful learning yang sebenarnya kita bisa terus berlatih dan dapat umpan balik secara instan tanpa rasa takut salah, dan akhirnya jadi komunikator yang lebih baik.
Oke, di bab 3 ini mengasah keterampilan kolaborasi. Nah, di mana kita ini membaca my book, saya menyimak dengan seksama setiap babnya bahwa saya menyadari bahwa kita itu sebagai pembelajar atau pendidik harus terus menjelaskan pentingnya keterampilan ini kepada generasi mendatang. Dan kita tidak harus menyimak suara-suara kebutuhan zaman yang menuntut adanya perubahan. Jadi, buku ini bukan hanya teori, dia menceritakan bagaimana deep learning itu bisa menjadi mata dan telinga. Dalam proses belajar mengajar, bayangkan ada aplikasi yang bisa menilai seberapa baik kita berbicara saat presentasi virtual. Ada platform yang menganalisis seberapa kita efektif untuk menjelaskan konsep matematika, contohnya. Bahkan ada simulasi yang melatih kita untuk menyimak lebih cermat dalam wawancara kerja. Jadi hal ini semua adalah bagian dari visi Joyful Learning yang digagas buku ini. Belajar komunikasi jadi tidak kaku, melainkan dinamis, interaktif, dan penuh insight baru berkat deep learning. Jadi teman-teman, my book ini menjelaskan kepada saya dan kini saya berbicara kepada teman-teman bahwa masa depan pendidikan ada di tangan kita. Dengan memahami keterampilan berbicara, menjelaskan, dan menyimak, serta memanfaatkan kekuatan deep learning ini, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih joyful learning yang sesungguh-sungguhnya. Mari kita menyimak perkembangan zaman yang kita itu harus terus belajar berbicara kebaikan dan menjelaskan pentingnya ilmu ini kepada dunia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari bedah buku. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.